1301012039 jurusan Pendidikan Agama Islam kelas F. Konsep Merdeka Belajar dan Pendidikan 4.0. Konsep Merdeka Belajar dan Pendidikan 4.0 ini merupakan sebuah kurikulum baru dalam pendidikan di Indonesia. Terbentuknya kurikulum baru tentunya untuk menjadi atau untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia supaya menjadi lebih baik lagi ke depannya. Konsep pendidikan 4.0 ini merupakan sebuah konsep revolusi industri yang dimana manusia dan juga mesin itu diselaraskan guna menemukan hal baru dalam dunia pendidikan. Jika dalam kurikulum pendidikan sebelumnya mungkin proses pembelajaran itu ditekankan kepada buku pelajaran dan juga ditekankan kepada guru untuk menjelaskan materi pembelajaran yang ada di dalam buku. Tetapi dalam konsep Merdeka Belajar dan Pendidikan 4.0 ini pembelajaran tidak difokuskan kepada buku pelajaran dan juga guru di dalam kelas, tetapi dalam pembelajarannya itu dapat memanfaatkan sebuah teknologi. Bisa dibayangkan bahwasanya jika pembelajaran itu hanya berbasis kepada guru dan juga buku pelajaran saja akan membuat para siswa itu lebih bosan, dan jika proses pembelajaran di dalam kelas itu hanya memanfaatkan buku pembelajaran dan juga guru saja, maka pembelajaran itu akan terkesan sedikit kaku dan tidak membebaskan untuk para siswa. Untuk meningkatkan motivasi belajar dan juga untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, Bapak Nadiem Karim tadi mengatakan bahwasanya Merdeka Belajar merupakan sebuah kemerdekaan dalam berpikir. Kemerdekaan dalam berpikir yang diperuntukkan untuk guru dan juga siswa, di mana guru dan juga siswa itu dapat berkolaborasi, bekerja sama untuk menemukan sebuah inovasi atau menemukan sebuah terobosan baru dalam dunia pendidikan. Konsep Merdeka Belajar dan Pendidikan 4.0 ini mengajak para guru dan siswa untuk selalu berkembang supaya menemukan sebuah inovasi baru dalam dunia pendidikan atau menemukan sebuah terobosan baru dalam dunia pendidikan. Menciptakan siswa yang aktif dalam belajar, menciptakan generasi milenial yang kreatif, inovatif, serta mempunyai budi pekerti yang luhur. Di dalam konsep Merdeka Belajar dan Pendidikan 4.0 ini, penilaian karakter itu juga mempengaruhi dari hasil pembelajaran. Jadi, untuk membentuk suatu generasi milenial yang mempunyai karakter yang baik, budi pekerti luhur yang baik, maka dalam penilaian pembelajaran itu dilakukan dengan penilaian karakter. Dalam konsep ini, pemerintah membuat kebijakan afirmasi dan pemberian kebijakan khusus untuk siswa yang tinggal di daerah 3T. 3T yaitu daerah yang terluar, terdepan, dan juga tertinggal. Dengan pemerataan pendidikan di Indonesia hingga ke tingkat ini, pemerintah mengharapkan bahwasanya lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia dapat menciptakan sumber daya manusia yang unggul, sumber daya manusia yang dapat bersaing dalam dunia revolusi 4.0 ini, dan juga menciptakan manusia atau menciptakan peserta didik yang mempunyai karakter serta moral budi pekerti yang baik. Rancangan pembelajaran Al-Quran Hadis dalam menyambut era revolusi 4.0, yaitu pembelajaran pada era 4.0 ini seperti yang kita ketahui bahwasanya pembelajaran itu berbasis teknologi. Dengan itu pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan siswa tidak terfokus lagi kepada buku pelajaran saja. Dengan melihat perkembangan teknologi dan juga pendidikan di Indonesia, bahkan pendidikan di luar Indonesia ini semakin luas, rancangan pembelajaran yang akan saya lakukan dalam menyambut era pendidikan 4.0 yaitu berbasis media digital atau berbasis media sosial. Media digital dan media sosial bukanlah suatu hal yang tabu atau bukanlah suatu hal yang aneh dalam masyarakat di Indonesia, khususnya di kalangan para pelajar. Pemanfaatan media sosial yang akan saya gunakan yaitu seperti di channel YouTube, di Instagram dan Facebook mungkin, dan lain sebagainya. Itu membuat sebuah video pembelajaran yang menarik, sebuah blog yang berisi tentang materi pembelajaran yang akan dipelajari pada hari itu. Dengan itu siswa akan lebih mudah dan waktu yang digunakan akan lebih fleksibel. Untuk pengumpulan tugasnya bukan lagi menggunakan lembaran kertas, tapi
Untuk pengumpulan tugasnya, siswa bisa membuat sebuah video yang kreatif, video yang menarik, atau membuat sebuah poster yang diposting dalam media sosial. Bahkan, penugasan yang diberikan guru kepada siswa dapat dikumpulkan melalui sebuah blog, yang dimana isi blog tersebut tentunya jawaban-jawaban dari soal-soal yang telah diberikan oleh seorang guru tersebut. Dengan memanfaatkan media sosial, maka pembelajaran tentunya akan lebih efektif. Selain itu, pembelajaran akan lebih menarik dan juga efisien. Pendidikan Revolusi 4.0 ini merupakan sebuah pendidikan berbasis digital, yang dimana teknologi dan informasi itu berkembang dengan sangat pesat. Untuk itu, guru dan siswa harus dapat memanfaatkan hal tersebut. Strategi pembelajaran dalam menghadapi era pendidikan 4.0. Yang pertama yaitu guru dapat memberikan suatu arahan atau bimbingan kepada para siswa melalui media sosial yang berbasis digital. Yang kedua, guru dapat memulai kelas dengan menggunakan sistem blended learning. Blended learning merupakan sebuah sistem atau sebuah media sosial yang berbasis offline dan juga online. Jadi blended learning ini merupakan istilah pembelajaran offline dan dipadukan dengan pembelajaran online. Jadi dalam pembelajaran, apabila hanya dilakukan pembelajaran offline saja, maka akan terasa jenuh kepada siswa tersebut. Begitu juga jika pembelajaran hanya dilakukan dengan online saja. Dengan strategi blended learning ini, pembelajaran akan terasa lebih efektif, lebih efisien, dan juga fleksibel, serta materi yang disampaikan itu lebih interaktif dan juga akan mendapatkan suatu feedback atau mendapatkan timbal balik antara guru dan juga peserta didik. Pelajaran yang ketiga yaitu guru dapat menggunakan word processor. Word processor ini dapat memudahkan seorang guru untuk menyampaikan sebuah materi pembelajaran dan juga memudahkan para siswa untuk memahami materi pembelajaran yang disampaikan dengan guru tersebut. Karena di dalam word processor ini terdapat fitur-fitur yang bisa menjelaskan suatu hal yang dapat digambarkan atau suatu hal yang tidak ada dalam buku, tapi guru tersebut kreatif dengan menggunakan word processor ini, maka hal yang perlu dijelaskan atau hal yang perlu diketahui oleh para siswa itu dapat terpaparkan dengan sangat jelas. Strategi selanjutnya yaitu peserta didik diberikan kesempatan untuk mengumpulkan tugas atau menyelesaikan tugas melalui media yang berbasis web dan email. Pengumpulan tugas melalui media yang berbasis web dan email ini akan lebih terasa fleksibel dan juga hemat biaya. Strategi-strategi yang digunakan dalam pendidikan Revolusi 4.0 ini merupakan sebuah strategi yang dimana harus ada teknologi di dalam strategi tersebut, karena pendidikan 4.0 ini merupakan sebuah pendidikan yang berbasis teknologi digital. Supaya strategi dapat berjalan dengan lancar, maka seorang guru harus menguasai teknologi-teknologi digital. Pengembangan media pembelajaran Al-Quran Hadis dalam era pendidikan 4.0. Yang pertama yaitu dapat menggunakan media pembelajaran berbasis Microsoft Teams. Di dalam platform media yang berbasis Microsoft Teams ini, peserta didik dan juga seorang guru dapat melakukan kelas secara virtual, sehingga memudahkan guru untuk menyampaikan materi pelajaran yang telah dipersiapkan. Media pembelajaran yang dapat digunakan selanjutnya yaitu Macromedia Flash. Di dalam media pembelajaran Macromedia Flash ini tersedia banyak fitur-fitur yang dapat memudahkan para guru untuk menyampaikan materi dengan jelas. Seperti dalam Macromedia Flash ini tersedia fitur grafik, animasi, gambar, audio, dan audio visual. Dengan itu pembelajaran akan terasa lebih ringan, pembelajaran akan lebih terasa fleksibel dan juga menambah semangat peserta didik dalam menuntut ilmu. Media pembelajaran yang ketiga yaitu pembelajaran Khan Academy Kids. Media pembelajaran ini direkomendasikan untuk pembelajaran bagi anak-anak. Academy Kids ini merupakan sebuah
platform yang menarik atau platform yang bisa digunakan untuk menyampaikan pembelajaran kepada anak-anak. Karena di dalam platform ini tersedia fitur-fitur seperti permainan dan juga animasi yang menarik perhatian anak untuk belajar. Tetapi dalam penggunaan platform ini, seorang anak harus didampingi oleh orang tua. Di dalam Mediakan Academy Kids ini, seorang guru tidak dapat dengan leluasa untuk memaparkan materi pelajaran. Dengan itu harus ditambahkan beberapa media lainnya seperti penggunaan Zoom Meeting atau Google Meeting dalam pembelajaran guna pemaparan materi yang dilakukan oleh guru supaya lebih jelas. Media pembelajaran yang keempat yaitu media psikologi, di mana media psikologi ini dapat dilakukan oleh seorang guru dan juga siswa untuk melakukan presensi, untuk melakukan penyampaian materi dan juga pengumpulan tugas. Di dalam media psikologi ini, seorang peserta didik dapat mengakses pembelajaran dimanapun dan kapanpun, begitu juga dengan seorang guru. Dalam media psikologi ini, wali atau orang tua peserta didik juga mampu melihat perkembangan anak-anaknya dalam proses pembelajaran. Umar Hamalik mendefinisikan bahwasanya evaluasi merupakan sebuah proses untuk mencapai tujuan, untuk mendefinisikan dan untuk mengetahui perkembangan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dengan adanya pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, evaluasi atau pembelajaran yang dilakukan oleh para guru ini mengalami sedikit terkendala. Contohnya seperti pada pembelajaran Al-Quran Hadis ini. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, seorang guru yang biasanya mengetahui perubahan atau mengetahui tujuan pencapaian pembelajaran siswa itu melalui praktek siswa tersebut, dan kemudian guru dapat menilai sejauh mana kemampuan atau sejauh mana siswa itu menguasai materi pembelajaran. Pandemi COVID-19 yang tidak memungkinkan seorang guru dan juga siswa dapat bertemu langsung setiap harinya. Dengan itu, untuk meminimalisir berbagai kendala yang terjadi di dalam pembelajaran, maka dapat dilakukan dengan pembelajaran berbasis online. Evaluasi pendidikan dalam pembelajaran Al-Quran Hadis perlu dilakukan oleh seorang guru, karena evaluasi tersebut untuk mengetahui sampai mana pengetahuan yang didapat oleh siswa selama pembelajaran itu dilangsungkan, atau dapat juga untuk mengetahui apa sih kendala yang dilalui oleh para siswa, atau apa sih kendala yang membuat siswa itu tidak dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan atau mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kurang tepat dalam menjawab pertanyaan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.